Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan menggunakan Automa Extension untuk melakukan web scraping data dari platform Tokopedia. Nah, barangkali untuk Anda yang seorang pelaku digital marketing atau sedang belajar pemasaran atau ingin menjual produk juga, menganalisis kompetitor yang ada, Anda mengunjungi sebuah toko atau sebuah store di Tokopedia, kemudian menampilkan urutan pembelian terbanyak yang ada di toko tersebut. Nah, pasti akan tampil banyak data seperti ini, tapi tentu saja tidak semuanya barangkali kita butuhkan. Misalnya kita hanya membutuhkan 10 data teratas saja, ya kita bisa melakukan kopas nama barang, kemudian harga dan jumlah terjualnya ini dengan cara manual. Tapi tentu saja itu akan sangat memakan waktu, dan daripada cara manual seperti itu, tentu saja kita bisa melakukan otomatisasi menggunakan Automa. Dan pastikan ketika Anda misalnya ingin membuat Automa Extension ini, membuat workflow baru, di sini kita akan mengunjungi alamat tokonya. Ini hanya sampel toko saja, kemudian ke halaman produk, ya produk. Lalu di sini ada sort sama dengan 8, itu artinya urutan pembelian terbanyak. Nah, kita hanya akan mengambil 10 data teratasnya saja, hanya untuk testing saja. Dan asiknya lagi, workflow yang nanti kita buat itu bisa kita gunakan untuk menganalisis store yang lain, yang penting kita tahu alamat ininya. Nah, sebelum langkah lebih lanjut, pastikan Automa Extension sudah terinstall di browser Anda. Di sini saya menggunakan Google Chrome, dan Automa yang digunakan ini adalah versi 121.6 yang diupdate 20 Oktober 2022 kemarin. Ukurannya sangat kecil dan tentu saja secara power dia sangat powerful. Jadi pastikan Anda install Automa terlebih dahulu, kemudian Automa Extension akan tampil di sini, di extension atau di pin di bagian kanan atas, dan Anda bisa langsung ke dashboardnya. Nah, di sini saya akan membuat workflow baru, misalnya web scraping Tokopedia, misalnya web scraping Tokopedia, ya web scraping Tokopedia. Oke, skenarionya nanti ketika kita menjalankan workflow ini pertama kali akan tampil pop up untuk meminta data atau informasi ini, nama toko yang ada di URL-nya ini. Jadi di bagian trigger kita perlu melakukan sedikit edit block di sini. Parameternya yang kita tambahkan, add parameter. Di sini saya akan membiarkan namanya tetap param, kemudian type-nya input string tetap, teks tetap, default value. Nah, ini biar proses testingnya nanti lebih cepat tanpa harus selalu menuliskan nama tokonya. Saya tuliskan sampel ini saja, ya. Jadi nanti nilai defaultnya ini. Lalu untuk menambahkan keterangan, ya silahkan masukkan nama atau alamat nama toko yang ada di URL Tokopedia, contoh. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian parameter ini sifatnya wajib, jadi kita checklist ini. Oke, close, save. Kita coba jalankan dulu, ya. Ketika dijalankan pertama kali workflownya, dia akan meminta parameter ini, dan ini bisa kita ganti-ganti dengan nama toko yang lainnya. Jadi ketika nanti di run, ya alamat yang nanti akan diakses oleh workflow kita itu akan dinamis sesuai dengan apa yang kita inputkan di bagian awal. Oke, selanjutnya untuk menyisipkan param yang tadi ke URL, di sini saya akan menambahkan insert data. Tujuannya untuk mengambil param yang tadi ada di sini, kemudian menyusunnya menjadi sebuah URL. Nah, di sini saya edit, insert data, add. Ini variabel name-nya saya beri nama URL. Isinya, nah karena di video ini saya mencoba
mendapatkan produk terbanyak, ya sortnya 8, maka saya akan mengcopy alamat ini. Jadi formatnya tokopedia.com/nama tokonya /produk tanda tanya sort sama dengan 8. Kalau Anda membutuhkan misalnya produk yang paling sesuai atau yang lainnya, Anda bisa klik ini, maka angka 8 akan berganti sesuai dengan kebutuhan yang Anda inginkan. Oke, ini saya copy, kemudian value-nya saya paste ke sini. Nah, di sini alamat toko awal akan saya ganti dengan menggunakan variabelnya Automa ya. Ini sangat memudahkan sekali. Langsung ada auto completion variables, kemudian ada add param. Saya ulangi, variables add param ya, kita close. Dan apa yang dilakukan setelah kita insert data ini, kita buka tab baru. Jadi membuka tab baru yang ada di atas ini, new tab. Nah, dari new tab ini isinya adalah URL yang tadi kita buat di dalam insert data. Berarti value-nya tinggal double curly brace variables add, karena tadi namanya URL ya, sekarang URL. Oke, save, kita testing dulu. Ini saya biarkan default, run ya, dia menjalankan ini. Kemudian kalau misalnya kita tes dengan yang lain, misalnya ini, oh ya, berhasil. Oke, selanjutnya ketika kita sudah berhasil membuka tab baru dengan URL sesuai dengan kustomisasi yang kita lakukan di awal, maka kita bisa melakukan analisis pada elemen yang ada di sini dengan cara klik extension Automa, kemudian elemen selector, lalu di menu select list of element kita pilih ya, kita pilih yang paling luar ini. Oke, nah jadi karena daftar produknya akan tampil dari atas ke bawah seperti ini, kita akan melakukan perulangan loop elemen pada yang kotak merah ini. Dan kotak merah berarti CSS selektornya yang ini, kita copy, klik, lalu di sini kita tambahkan loop. Ada loop data, loop elemen, saya pakai loop elemen karena kalau tidak salah secara fitur lebih lengkap kalau yang loop elemen ya. Silahkan cek dokumentasinya. Saya klik di edit bloknya, di sini untuk loop ID-nya awalnya random, saya ganti jadi daftar. CSS selektornya saya paste yang tadi dari CSS selector yang ada di sana. Selector optionnya di sini wait for selector, artinya ditunggu sampai loadingnya selesai. Dan ya karena koneksi kita kadang tidak stabil, jadi timeoutnya di sini saya tambahi tidak hanya 5 detik tapi misalnya 25 detik ya. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan speed yang Anda miliki. Dan untuk kasus lain, misalnya halaman yang Anda miliki itu perlu di load more element ya, ini ada opsi yang lain juga tapi kita tidak mengaktifkan itu. Kita hanya akan mengambil 10 datanya saja. Nah, loop elemen ini akan melakukan perulangan pada elemen-elemen yang ada. Kemudian kita akan mengambil data, judul dan sebagainya, nama barang dan sebagainya. Sehingga saya akan membuat blok group ini biar lebih rapi saja. Saya sambungkan dulu. Di dalam blok group ini saya akan mengambil get text. Karena ada 3 teks berarti saya tambahkan 3 get text. Dan teks apa saja yang akan kita ambil kita perlu daftarkan dulu ke table. Kenapa? Karena nanti data dari table ini akan kita ekspor ke CSV juga. Jadi untuk penyimpanannya kita akan pakai table. Jadi kita klik table, kemudian misalnya kolom name-nya nama barang, enter, kemudian harga terjual ya, 3 dulu. Tentu Anda bisa melakukan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, di get text yang atas
Ini kalau diedit tampilannya seperti ini. Untuk semua get text juga akan sama, dan kita bisa mengambil elemen yang ada di sini. Ya, elemen nomor 1 product link, product name, ini kita copy kelasnya. Kemudian saya taruh di sini. Paste, selector option, multiple saya aktifkan, wait for selector saya aktifkan. Kemudian ketika dia mengambil teks, maka setiap kali perulangan dia akan menyimpannya ke dalam tabel nama barang. Oke, untuk get text yang kedua juga alurnya sama. Kita ambil product link, product price, paste, multiple, wait for selector. Nah, di sini tadi belum saya ubah jadi 25, ini saya tambahkan 25 saja biar kalau koneksinya slow maka nanti ya dia masih sempat menunggu cukup lama. Perlu lebih lama tinggal tambahkan lagi angkanya. Nah, get text yang kedua ini akan kita simpan harga. Untuk get text yang ketiga, ya, di sini label integrity, paste ke sini, selector option multiple, wait for selector, timeoutnya 25.000 milisecond, berarti 25 second. Select kolomnya terjual. Nah, save dulu, kita rapikan dulu sampai sini. Trigger insert data, new tab, loop elemen, kemudian perulangan di blok grup ini, dan terakhir kita akan melakukan ekspor data ke CSV. Ekspor data, drag and drop ke sini, klik data to export table, karena kita punya table. File name-nya supaya nanti namanya sesuai dengan nama tokonya, berarti kita bisa mengambil lagi variabel yang pertama tadi, variables add param, kemudian export as CSV. Ya, option tidak usah. Oke, save, kemudian kita coba. Oke, saya biarkan default, run. Dia akan membuka sesuai URL yang kita pilih, sort 8 karena data terbaru, dan CSV nya keluar. Hasilnya alhamdulillah nama barang, harga, jumlah terjual, dan ini sort by jumlah terjualnya. Ini berhasil mendapatkan 10 data dengan cara sangat mudah. Dan misalnya Anda ingin melakukan analisis toko yang lain, ini hanya sampling saja, tinggal klik web scraping Tokopedia ini, lalu ganti nama tokonya, misalnya Tokopedia, run, ya dia akan langsung mendapatkan 10 data paling laris dari toko online ini. Oke, sangat mudah tentu saja, dan yang paling asik adalah semua ini bisa didapatkan secara gratis karena Automa Extension ini bisa Anda dapatkan di Chrome Web Store dengan ukurannya sangat kecil dan free, tentu saja free tapi powerful. Jadi sangat recommended untuk Anda coba, apalagi untuk Anda yang memang berkecimpung di dunia online seperti Tokopedia dan ingin melakukan riset pasar pada kompetitor atau ya bisnis Anda sendiri, ingin mendapatkan laporan 10 produk paling laris yang ada di toko saya apa, tanpa harus masuki halaman admin atau sambil menganalisis toko orang lain. Ya, dengan cara seperti ini kita sudah bisa mendapatkan data-data dengan sangat mudah. Dan untuk Anda yang seorang developer, dari proses ini semua nyaris tidak ada coding, hanya ada variabel seperti ini yang tentu saja bisa dicerna dengan sangat mudah, dan ini akan sangat bermanfaat untuk Anda yang sedang melatih atau mengasah algoritmanya, karena di sini pun kita bisa melakukan logging pada apa saja yang terjadi di sistem, termasuk apakah sistemnya sukses atau tidak, tabelnya berhasil mendapatkan data atau tidak, lalu variabel yang terlibat di dalam workflow kita apa saja. Nah, di sini luar biasa, semuanya sudah disediakan dengan sangat rapi dan sangat matang.
Oke, begitu saja video saya tentang web scraping data dari website atau platform Tokopedia. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.